Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kenalkan saya dengan NIJ CP131 Askia Kamila dari Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Jakarta SDI dan K. Di sini saya akan menjelaskan tentang kepada profil perusahaan saya. Perusahaan kelompok 5 yaitu dari PT Sukamakmur Sukses dengan judul perancangan sistem ERP Odoo 16 di PT Sukamakmur Sukses. Di sini ada nama-nama dari anggota kelompok 5. Yang pertama itu ada Akbar Sanjaya sebagai staf inventory dan juga Aulia sebagai staf HRD. Saya Askia Kamila sebagai staf IT, Bergas sebagai staf purchase, Dea sebagai staf inventory, Dendi sebagai staf manufaktur, Desi Wulandari sebagai staf accounting, Naini sebagai staf sales, Naila sebagai staf manufaktur, Marifatur Rohana sebagai staf website, dan juga Nuria sebagai staf accounting. Setelah kita masuk ke komponen profile, di sini ada overview, visi dan misi, struktur organisasi, proses bisnis, dan juga gap analisis. Untuk overview, di sini PT Sukamakmur Sukses merupakan sebuah perusahaan total food solution dengan kegiatan operasional yang mencakup seluruh tahapan proses produksi makanan, mulai dari produksi dan pengolahan bahan baku hingga menjadi produk akhir yang tersedia di pasar. Alamatnya itu ada di Jalan Muda Mudi nomor 25 Karawang, Jawa Barat. Namanya itu PT Sukamakmur Food Sukses. Nomor teleponnya seperti yang tertera, emailnya Sukamakmur, juga website. Lalu ada visi dan misi. Visinya yang pertama menjadi perusahaan yang menyediakan makanan ringan dengan memiliki wawasan internasional. Lalu menjadi perusahaan yang turut membantu negeri untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat luas. Untuk misinya memberikan solusi atas kebutuhan pangan secara berkelanjutan, senantiasa meningkatkan kompetensi karyawan, proses produksi, dan teknologi kami. Memberikan kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat dan lingkungan secara berkelanjutan. Dan terakhir, meningkatkan stakeholder values secara berkesinambungan. Untuk struktur organisasinya dimulai dari CEO dan founder, lalu penanggung jawab operasional, lalu di bawahnya ada manajer, dari manajer HRD, accounting, sampai website dan IT, lalu di bawah manajer itu ada staff. Untuk produknya di sini di perusahaan kami itu ada produk dari balado, potato rasa balado, potato rasa keju, rumput laut barbecue, original, dan juga crunch crispy. Untuk proses bisnis di sini dimulai dari customer, lalu berakhir di accounting dan finance. Analisis SWOT di sini kita menggunakan SWOT, itu strength, weakness, opportunities, dan juga threat. Untuk diagram kartesiusnya, titik koordinatnya yang kita yang didapat itu 0,21 dan juga minus 0,12. Strateginya kita menggunakan strategi S dan juga T. Baik, untuk kepada profil sudah saya selesai saja, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Askia Kamila dengan NIJ CP131. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul IT dimulai dari blueprint, UAT, master data, dan juga skenario. Untuk blueprint IT di sini ada business flow helikopter yang dimulai dari login digital ocean, lalu membuat VPS, konfigurasi SOD, lalu diproses, kemudian setup database Odoo SOD, lalu install extra modul. Selanjutnya ada business flow list. Yang pertama itu untuk membuat VPS digital ocean atau membuat droplet, lalu menginstal Odoo SOD. Lalu yang ketiga ada menginstal extra modul, lalu ada menginstal plugin WKHTML untuk PDF. Lalu di sini extra modul yang sudah saya install dimulai dari modul accounting,
inventory, manufaktur purchase HRD. Lalu untuk UAT di sini ada script list itu. Untuk IT ada sebanyak 5. Yang pertama itu membuat droplet di Ocean, lalu instalasi Odoo SOD pada command prompt, lalu instalasi extra modul, konfigurasi dasar, dan juga instalasi PKHTML untuk PDF. Untuk master data IT di sini saya sudah mengimport master data dimulai dari Adi hingga Musa. Adi di sini berperan sebagai admin accounting, lalu Anis berperan sebagai manager accounting dan lain sebagainya. Lalu untuk skenario IT yang pertama itu ada setting hak akses user. Di sini staf IT itu saya men-setting Adi sebagai admin accounting. Lalu kita bisa langsung mulai masuk ke Odoo-nya. Di sini kita klik Adi. Untuk Adi itu berperan sebagai admin accounting, dan juga di sini ada juga Anis berperan sebagai manager accounting. Untuk salesnya itu usernya all document, lalu accountingnya Advisor. Jadi bisa kita setting. Selanjutnya untuk skenario yang kedua yaitu di sini bagian IT men-setting email company profile. Yang pertama itu membuat incoming mail server. Kita bisa klik di sini technical. Lalu kita klik incoming mail servernya. Di sini saya sudah buat untuk namanya Gmail, server namanya pop.gmail.com. Lalu untuk login informationnya ini kita masukkan username juga password yang sudah dibuat. Selanjutnya kita buat outgoing mail servernya. Di sini jika sudah dibuat seperti ini, kita bisa tes connectionnya apakah ada error atau tidak. Data connectionnya sukses atau tidak ada error dan atau kendala. Baik, untuk bagian IT begitu saja. Selebihnya akan saya serahkan kepada teman saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aulia Fadilah Amini. Di sini saya akan memerankan modul Human Research pada BP Sukarmakmur Food Success. Nah, di sini saya akan memaparkan mengenai blueprint, UIT, master data, dan juga skenario sebagai modul HRD. Untuk yang pertama, yaitu mengenai bisnis flow helikopter. Nah, di sini sebagai HRD itu memiliki tugas yang pertama yaitu melakukan rekrutmen karyawan, kemudian yang kedua ada training atau pelatihan untuk karyawan, kemudian mendata karyawan, kemudian ada absensi, cuti, dan juga payroll atau gaji. Nah, selanjutnya untuk gaji ini nantinya akan diberikan kepada divisi Finance and Accounting, yaitu untuk Finance and Accounting nantinya akan memeriksa dokumen gaji, kemudian penghitungan gaji, pengecekan dokumen gaji, dan juga pembagian gaji kepada karyawan. Selanjutnya yaitu mengenai business flow list. Nah, ini yang sudah dijelaskan di awal tadi bahwasanya untuk HRD sendiri yang pertama akan melakukan rekrutmen kepada karyawan, kemudian training atau pelatihan yang nantinya akan membentuk sumber daya manusia pada perusahaan tersebut yang unggul dan juga kompeten.
Kemudian yaitu ada pendataan karyawan, nanti seperti adanya nama karyawan, kemudian nomor HP karyawan, email karyawan, kemudian karyawan ini posisinya itu di mana, misal sebagai sales atau purchase dan sebagainya. Kemudian nanti HRD juga mengurusi mengenai absensi dari karyawan ini sendiri dan juga cuti. Kemudian yang terakhir yaitu mengurus mengenai payroll atau gaji karyawan. Nah, selanjutnya untuk yang memeriksa dokumen penghitungan gaji, pengecekan, dan pembagian itu nantinya akan diserahkan kepada Departemen Finance and Accounting. Kemudian yang selanjutnya yaitu mengenai User Acceptance Testing atau UAT, yaitu untuk HRD sendiri ada 22 jobs. Yang pertama yaitu mengenai job position. Nah, job position ini merupakan posisi apa saja yang ada pada perusahaan tersebut. Misal ada sebagai staff purchase, staff sales, dan lain sebagainya. Kemudian untuk departemen yaitu departemen apa aja yang ada pada perusahaan tersebut seperti HRD, manufaktur, sales, purchase, dan lain sebagainya. Kemudian HRD ini juga nantinya akan mengurus mengenai employees atau karyawan. Nah, di sini itu ada beberapa jenis karyawan, seperti ada karyawan tetap dan juga ada karyawan kontrak. Kemudian juga melakukan orientasi dan juga training, dan juga employee visit. Nah, kemudian HRD ini nantinya juga menentukan mengenai gaji karyawan, yaitu ada salary rules kategori, salary rules, salary structure, kemudian check-in, check-out itu nantinya berkaitan mengenai attendance atau absensi karyawan. Kemudian ada time off types dan juga my time off itu nantinya mengenai cuti atau hari libur apa saja yang diambil oleh karyawan. Nah, selanjutnya di sini yaitu mengenai master data apa saja yang dilakukan oleh HRD. Nah, di sini ada 15 master data. Yang pertama yaitu ada departemen, kemudian job position, kemudian ada employee types, employee contract, recruitment HR application, employee pay slip, pay salary rules category, pay salary rules, pay salary structure, time of type, allocation time of type, orientation plan, orientation checklist, dan juga training program. Nah, kemudian di sini ada skenario dari Human Research itu untuk mempersingkat waktu saja, di skenario ini nantinya akan membahas mengenai proses rekrutmen karyawan. Nah, jadi di sini itu di perusahaan Sukamakmur Food Supply ini membutuhkan 7 departemen, kemudian 5 posisi, dan nantinya itu ada beberapa seleksi, dan nanti ada juga karyawan yang melamar pekerjaan dan juga siapa yang akan diterima di perusahaan tersebut. Gitu. Terus yang selanjutnya ini mengenai implementasi modul HRD, itu di sini terlihat bagaimana recruitment itu ada di modul application. Kemudian untuk employee, nah di sini mengenai karyawan-karyawan yang ada pada perusahaan tersebut, yaitu berdasarkan departemennya. Kemudian selanjutnya yaitu mengenai employee juga, ini employee-nya yakni tadi departemennya itu apa saja. Dan kemudian di sini ada payroll dan juga time off, yaitu mengenai gaji dan juga cuti yang bisa diambil oleh karyawan, itu nanti ditentukan oleh HRD. Tuh, mungkin selanjutnya yaitu mengenai bagaimana skenario ketika pada aplikasi Odoo. Selanjutnya di sini saya akan memberikan skenario mengenai bagaimana cara menggunakan aplikasi Odoo langsung ke aplikasinya. Nah, di sini yang pertama itu yang dilakukan oleh seorang HRD itu akan melakukan pembuatan master data seperti ada departemen, kemudian employee, job position, kemudian orientation, pay salary, dan recruitment, dan juga sebagainya. Nah, ini nantinya seluruh master data yang sudah dibuat oleh HRD ini akan dimasukkan ke dalam aplikasi Odoo. Nah, di mana master data tersebut nantinya akan berguna bagi seorang HRD untuk melakukan fungsinya yang nantinya bisa melakukan skenario sesuai dengan kebutuhan. Misal, di sini kan tugas bagi HRD itu ada
kayak recruitment, kemudian time off, payroll, attendance, dan sebagainya. Nah, ini nanti untuk mendukung berjalannya dari job desk HRD, nah itu dimulai dari master data yang akan diimport ke dalam aplikasi Odoo. Nah, di sini yang pertama, untuk skenario yang pertama yaitu seorang HRD itu akan melakukan recruitment. Nah, untuk recruitment sendiri itu ada pada modul recruitment. Nah, di sini untuk memasukkan nama-nama rekrutmen itu bisa pilih new, kemudian di sini saya udah memasukkan nama-nama dari pelamar perusahaan Sukamakmur Food Sukses. Nah, di sini ada Sabrina, Risa, Wira, Sabrian. Nah, ini mereka mendaftar sebagai staf yang berbeda-beda, sebagai job yang berbeda-beda. Di sini ada staf manufaktur, staf accounting, admin purchase, staf sales, dan di sini juga ada evaluation yang nantinya merupakan penilaian yang bakal diberikan oleh HRD kepada calon karyawan dari perusahaan itu sendiri. Nah, di sini untuk kontrak change atau yang sudah menandatangani kontrak itu ada WANI, yang artinya WANI ini lolos dari segala tahapan masuk ke dalam perusahaan sebagai karyawan di perusahaan Sukamakmur Food Sukses ini sebagai admin website. Nah, di sini apabila keterima itu nantinya pada bagian karyawan ini ada tertulis hired berwarna hijau seperti ini, yang nantinya nama karyawan ini akan didata oleh HRD untuk dimasukkan ke dalam data karyawan. Nah, selanjutnya untuk memasukkan data karyawan itu melalui menu employees. Nah, kemudian di sini sudah ada beberapa data karyawan yang sudah dimasukkan. Nah, di sini bisa pilih new, kemudian memasukkan data karyawan yang sudah diterima tadi. Nah, untuk memudahkan kita itu bisa melihat karyawan itu berdasarkan departemennya. Nah, di sini ada accounting finance, ada tiga karyawan dan 3 posisi yang berbeda. Kemudian ada CEO and founder, human research, inventory, manufaktur, purchase, sales, dan juga website. Nah, di sini sudah ada nama-nama karyawan dengan job desk yang berbeda-beda. Nah, selain itu, HRD itu nantinya juga akan melakukan orientasi dan juga training program itu semacam pelatihan yang diberikan oleh HRD, yaitu untuk melatih soft skill yang dimiliki oleh karyawan itu dan juga meningkatkan sumber daya manusia supaya bisa lebih unggul dan juga kompeten. Nah, di sini ada pada menu employees, yaitu pada menu orientasi dan juga training program. Nah, di training program ini sendiri nantinya itu ada beberapa pelatihan berdasarkan departemennya, yaitu ada purchase, sales, accounting, finance, website, manufaktur, di mana petanggung jawabnya ini nanti yang sebagai HRD itu Hana, kemudian departemennya itu menyesuaikan. Selanjutnya untuk HRD itu selain employees yaitu juga ada payroll. Nah, di sini ada beberapa karyawan dan juga payslip name-nya, dan juga ada dekom P2. Dan ini beberapa karyawan yang sudah saya masukkan ke sini dari master data yang sudah dibuat. Kemudian untuk employee sendiri itu yang pertama untuk gaji itu ada golongan 1 sampai 4, di mana golongan 1 itu di sini terdapat misal ada tunjangan uang makan, uang lembur, kemudian ada THR, remisi BPJS, potongan tidak masuk kerja, dan juga iuran BPJS. Nah, ini nanti sesuai dengan golongan masing-masing. Setiap job desk yang dimiliki, setiap posisi yang dimiliki itu nanti yang menentukan golongan berapa itu nantinya dari HRD itu sendiri. Tuh. Selanjutnya, selain ke gaji itu seorang HRD juga akan ke attendance. Nah, di mana attendance ini nanti karyawan akan diberikan user dan juga password dari Departemen IT untuk masuk ke dalam Odoo. Ketika masuk dan juga keluar atau setelah menyelesaikan tugas atau setelah kerja itu nanti akan melakukan check-in dan juga check-out. Yang nantinya seorang HRD ini akan memantau melalui reporting. Kemudian yaitu ada juga time off. Nah, time off ini juga merupakan tugas dari HRD, di mana time off ini nantinya
ini merupakan hari-hari libur yang nantinya bisa diambil oleh karyawan. Itu ada cuti tahunan, cuti sakit, cuti bersalin, dan juga cuti hari besar yang nantinya juga akan berpengaruh terhadap gaji yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan tersebut. Kayak mungkin beberapa job desk dari HRD itu. Selanjutnya akan dijelaskan ke modul yang lain. Terima kasih. Baik, perkenalkan saya Desi Wulandari dengan NIC CP138. Di sini saya akan menjelaskan mengenai modul forecast dan di mana nanti akan dibahas mengenai blueprint, master data, dan skenario-nya. Nah, di sini kita langsung saja untuk masuk ke pembahasan pertama yaitu mengenai blueprint. Nah, ini kita sudah berada pada tampilan blueprint forecast, di mana saya akan menjelaskan secara singkat saja, terutama untuk bagian business flow helikopter dan bagaimana business flow list-nya juga. Nah, yang pertama, untuk business flow helikopter ini menggambarkan apa yang terjadi dalam modul forecast. Nah, jadi di sini diawali dengan melakukan identifikasi barang yang akan dibeli. Nah, kemudian jika sudah diidentifikasi, maka barang tersebut akan dimasukkan ke dalam list barang yang akan dibeli. Nah, kemudian di sini kita akan langsung mengajukan permintaan pembelian. Nah, di sini untuk dalam mengajukan permintaan pembelian ini akan diceklah list barang yang sudah dibuat tadi. Nah, jika disetujui, maka akan langsung saja untuk dilakukan pemilihan vendor untuk melakukan pembelian barang tersebut. Namun jika tidak disetujui, maka nanti list barang yang akan dibeli nanti akan diperbaiki dulu. Mungkin ada beberapa produk yang tidak seharusnya dibeli, namun ini ada di listnya gitu. Jadi harus diubah sampai nanti akan di-ACC oleh bagian forecast-nya. Nah, kemudian di sini jika setelah melakukan pemilihan vendor, maka nanti akan dibuat juga data vendor, kemudian data kategori produk, dan juga data produk. Nah, dari data inilah nanti kita akan bisa membuat yang namanya purchase request atau permintaan pembelian tadi, barulah bisa dibuat. Nah, kemudian jika sudah dibuat purchase request-nya, nanti di sini juga ada membuat daftar vendor price list, di mana nanti vendor itu ada price list sendiri karena dia menjual jenis produk yang berbeda bisa jadi. Nah, di sini kemudian dilanjutkan untuk pembuatan RFQ. Nah, jadi pada pembuatan RFQ kemudian akan dilanjutkan dengan membuat approval order. Nah, di mana di sini juga bisa ada proses yang namanya dikirimkan dulu kepada vendor. Dan selanjutnya yaitu akan melakukan konfirmasi order dan dilanjutkan dengan melakukan purchase order. Nah, ini yang namanya yang dikirim dari vendor tadi. Nah, jika vendor menyetujui, maka vendor ini akan langsung untuk menyetujui pembelian kita, maka vendor nanti akan mengirimkan barangnya. Nah, jika tidak, maka di sini akan dilakukan perubahan kembali mengenai vendor price list. Apakah mungkin vendor kurang setuju dengan harga yang kita minta dalam RFQ gitu. Nah, kemudian di sini jika vendor menyetujuinya dan dilakukan pengiriman barang, maka perusahaan ini akan menerima barang. Nah, biasanya menerima barang ini nanti bagian inventory. Nah, bagian inventory akan melakukan pemeriksaan apakah barang yang sudah diterima itu sudah sesuai jumlahnya, kualitasnya, apakah ada yang rusak gitu. Nah, jadi jika sudah sesuai, maka nanti akan dilakukan validasi. Namun jika tidak sesuai, nanti akan dilakukan pendataan untuk produk-produk apa saja yang tidak sesuai gitu. Nah, selanjutnya setelah dilakukan validasi, maka akan dilakukan pembayaran kepada vendor dan itu telah selesai. Dan selanjutnya ini juga ada business flow list-nya, di mana business flow list-nya ini ada invite vendors, kemudian approval purchase request atau proses persetujuan permintaan pembelian, kemudian approval request for quotation, proses penawaran barang kepada vendor, kemudian approval purchase order, proses persetujuan pembelian barang, kemudian add products, proses penambahan produk, add variants, proses penambahan varian produk, kemudian add vendor price list, proses penambahan daftar harga vendor, kemudian add kategoris, yaitu proses penambahan kategori produk dan billing, proses pembuatan bills untuk pembayaran vendor. Nah, kalau dari purchase ini proses pembuatan bills ini biasanya hanya bisa juga sampai tahap hampir pembayaran, namun di sini biasanya dilakukan sampai draft ataupun sudah post ya. Nah, di sini kita lanjut saja ke master data. Jadi master data dari price list ini yang pertama ini ada master data vendor. Nah, ini adalah master data vendor, ada 11 vendor, kemudian ini master datanya dilengkapi dengan berbagai informasi, kontak mengenai vendor juga. Kemudian di sini ada daftar harga supplier. Ini price list tadi ya.
Nah, kita langsung saja ke Odoo-nya. Kalau di Odoo, ini saya sudah login ya ke halaman Odoo SOD PT Sukamakmur Food Sukses. Kalau master data vendor tadi pastinya di modul purchase. Kita masuk ke modul purchase. Nah, kalau untuk master data vendor itu kita pilih side menu orders dan di sini ada pilihan vendors. Nah, ini adalah daftar vendors yang sudah diimport tadi, daftar vendorsnya. Kemudian di sini untuk daftar harga supplier ini ada di side menu configuration dan pilih vendor price list. Nah, ini adalah vendor price list, master data vendor price list yang sudah diimport. Nah, selanjutnya kita langsung saja untuk memasuki bagian skenario-nya. Di sini kita akan mengerjakan skenario full siklus, di mana skenario full siklus ini dimulai dari permintaan pembelian dulu ternyata. Nah, karena di sini PT Sukamakmur Food Sukses ini akan melakukan perencanaan produksi. Jadi pada tanggal 18 Desember 2023, yaitu hari ini, perusahaan ini meminta bagian purchase untuk melakukan pembelian bahan baku yang kurang. Nah, ini adalah daftar bahan bakunya yang kurang, ada kentang, RBD palm oil, tepung terigu, dan tepung tapioka, yang mana ini dibeli dari berbeda vendor ya. Di sini ada 3 vendor. Ini juga ada kuantitinya dan tanggal informasi lainnya. Nah, di sini karena kita menerima permintaan untuk pembelian bahan baku yang kurang, jadi kita akan langsung saja untuk melihat di Odoo. Di sini kita telah menerima purchase request dari bagian manufaktur. Karena manufaktur ini akan memproduksi barang nih, namun beberapa komponen dari bill of materialnya itu kurang, jadi kita perlu membelinya. Nah, di sini saya akan login. Saya akan login dulu ke Odoo SOD PT Sukamakmur Food Sukses. Ini kita sudah berhasil login. Nah, kita akan langsung saja masuk ke modul purchase. Kita masuk ke modul purchase. Nah, di sini kan disebutkan bahwa kita menerima request pembelian bahan baku yang kurang. Jadi, kita akan melihat di bagian side menu order dan kita pilih purchase request. Nah, di sini sudah terdapat purchase request yang sudah dibuat. Nah, di mana ini ada 3 karena vendornya berbeda-beda. Yang mana yang merequestnya ini adalah Mimi dari bagian manufaktur. Jadi inilah untuk request isi dari purchase request, kentang. Nah, ini purchase request yang sudah dibuat ya. Jadi jika kalian ingin membuat purchase request baru, ini tinggal klik saja new dan tinggal tambahkan seperti yang tadi. Nah, di sini ketiga status purchase request ini sudah berstatus to be approved. Nah, karena saya tadi login sebagai manager purchase, di sini saya akan melakukan approval dulu terhadap ketiga purchase request tersebut. Nah, jadi kita buka satu persatu, kita approve. Nah, di sini kita approve purchase request-nya. Purchase request yang pertama ini sudah di-approve. Nah, di sini juga statusnya menjadi approve. Nah, di sini ketiga purchase request sudah dilakukan approve. Nah, jadi ketika sudah dilakukan approve, tahap selanjutnya adalah pembuatan RFQ atau request for quotation. Nah, ini akan dilakukan oleh staff purchase. Nah, di sini saya akan login menggunakan akun user staff purchase yaitu Putu. Nah, di sini Putu sudah berhasil login dan kita masuk lagi ke modul purchase. Kita ke side menu orders dan pilih purchase requisition. Pada halaman purchase request ini juga terdapat request reference atau purchase request yang sudah di-approve oleh manajer tadi. Di sini juga statusnya sudah approve. Nah, di sini Putu akan melakukan proses pembuatan RFQ. Nah, jadi kita buka dulu untuk purchase request yang pertama. Nah, di sini ada button create RFQ. Nah, jadi kita tinggal klik saja button create RFQ ini untuk membuatnya menjadi RFQ. Nah, di sini kita harus isikan suppliernya. Untuk kentang tadi suppliernya adalah Makarindo. Nah, ini sudah selesai, kita masukkan suppliernya saja. Ini produknya juga sudah benar dan kita tinggal klik create RFQ. Nah, ini sudah berubah menjadi RFQ ya. Ini referensinya juga sudah berubah menjadi P00020. Nah, kemudian kita lakukan hal yang sama untuk keduanya. Nah, ini sudah ada ya untuk tiganya untuk purchase request.
yang sudah menjadi RFQ. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat di bagian sini saja ya, di bagian orders, dan kita pilih request for quotation, apakah sudah masuk. Nah, ini bisa dilihat ya, ini sudah masuk ketiga purchase request yang sudah berubah menjadi RFQ. Di sini statusnya juga RFQ ya, teman-teman. Nah, jadi kita di sini lakukan satu persatu untuk mengubahnya menjadi purchase order. Untuk pembelian kentang, nah di sini kita tinggal saja untuk mengirim kepada vendor send by email. Kita kirim kepada PT Makarindo untuk request for quotation yang pertama ini. Nah, ini untuk RFQ pertama, ini kita sudah kirimkan kepada vendor. Jadi vendor akan mengecek terlebih dahulu mengenai request for quotation kita. Jadi akan diceknya apakah harganya sudah sesuai dan lain sebagainya. Nah, jadi kita lakukan hal yang sama untuk kedua RFQ lainnya. Nah, di sini jika ketiganya sudah dilakukan pengiriman by email kepada vendor, maka jika vendor menyetujui, maka quotation tersebut menjadi purchase order. Nah, di sini yang akan melakukan confirm ordernya adalah manager. Jadi ini adalah bagian manager, kita masuk ke request for quotation tadi. Nah, di sini juga ada di bagian manager tampilan 3 RFQ tadi. Jadi kita akan langsung saja untuk melakukan confirm order sehingga akan menjadikannya dokumen purchase order. Nah, di sini kita tinggal klik saja confirm order untuk RFQ yang pertama. Nah, ini juga yang lakukan hal yang sama untuk RFQ 2 dan yang ketiga. Nah, jadi di sini saya sudah melakukan confirm order untuk ketiga RFQ sehingga statusnya di sini semuanya sudah menjadi purchase order. Nah, tahapan selanjutnya di sini akan dilakukan penerimaan menunggu vendor mengirimkan barang dan akan dikirimkan dan diterima oleh bagian inventory. Jadi di sini pada skenario kali ini tugas bagian purchase sudah selesai dan kemudian akan dilanjutkan pada bagian inventory untuk melakukan penerimaan barang dari pembelian yang sudah dilakukan. Bagian selanjutnya adalah bagian inventory untuk melakukan penerimaan barang yang telah dilakukan pembelian dari bagian purchase. Nah, di sini untuk receipt-nya ada 3 proses. Ini kita klik. Nah, ketiga barang ini itu harus kita terima dulu. Apakah sesuai sudah kita terima atau belum? Nah, di sini anggap saja bahwa semua barang itu telah diterima sesuai dengan jumlah yang diminta. Jadi kita set quantities, telah terisi berapa barang yang diterima, lalu kita validate. Lakukan hal yang sama terhadap dokumen yang lainnya. Nah, ini juga validate. Baiklah, untuk ketiga barang tersebut berhasil kita penuhi ya, berhasil kita terima. Selanjutnya ini udah bagiannya udah kosong, udah masuk ke dalam stok ya. Selanjutnya bagian inventory ini akan menghubungi kembali kepada bagian purchase untuk memberitahu bahwa produk-produk barang yang dipesan itu telah diterima. Maka selanjutnya bagian inventory akan melakukan mengakui bahwa produk ini sudah diterima. Bagian inventory akan melakukan yang namanya pre-fill-nya gitu. Nah, kita tinggal masukkan bill date-nya kapan, itu pada hari ini, lalu kita konfirmasi agar statusnya berubah menjadi POS. Oke. Begitupun untuk dokumen selanjutnya.
setelah bagian purchase sudah membuat meng-create bill-nya, selanjutnya kita beralih sebagai bagian accounting. Nah, di bagian accounting ini kita akan melakukan register payment-nya, di mana kita bisa lihat dari vendor, bill. Nah, ini sudah ada 3 transaksi tadi. Yang baru aja masuk. Seru. Pada bagian purchase. Oke, ini senilai Makarindo senilai 39 juta. 39, 88, dan juga 4 juta. 39. Kita bisa urutkan ya. Ini ada 3 ya. Ini kita klik register payment-nya, bahwa anggap saja kita akan melakukan pembayaran. Kita bikin register payment, kita melakukan pembayarannya pada bank. Jadi kita lihat untuk uang yang tersedia pada bank tersebut apakah bisa memenuhi atau tidak. Kita lihat di sini di General Ledger. Kalau kita menggunakan bank BCA, uang yang tersedia itu sisa 100 juta. Sini ada 39 juta. Jadi kita pakai bank ini, namun kita bayarnya secara parsial. Misalkan saja kita melakukan pembayaran senilai 20 jutanya saja dulu. Jadi kita baru nanti masih ada hutang dagang sebesar 19 juta, lalu kita create payment. Sudah statusnya dalam in payment. Nah, lalu kita buka dashboard sebenarnya. Tapi untuk sekaligus, jadi kita buat yang lainnya. Ini vendor bill. Jadi sejumlah 48 juta. Register payment lagi. Kita menggunakan bank BCA. Untuk pembayarannya kita lunasi terlebih dahulu senilai 50 juta. 57 900 500. Oke. Klik payment. Dan yang terakhir adalah untuk pembagian ini senilai 4.500.000. Ini kita bayarkan saja nominalnya sebesar 500.000 terlebih dahulu. Lalu klik payment. Sudah, setelah itu kita buka vendor bill dashboard. Vendornya di sini kita perlu sambil membuka tadi di dashboard juga bisa. Jadi kita lihat di sini vendor payment. Ini jumlah barang yang tadi kita ingin bayarkan ya, dari Makarindo. Di sini kita buka transaction. Lalu kita lakukan create. Labelnya itu adalah kita pakai yang ini dulu. Kita buka dokumennya, kita bisa berikan label.
Lalu partnernya tadi adalah Makarindo. Lalu di sini nominalnya kita lihat dari sini, kita lunasi itu sebesar 20 juta lebih. Karena ini pembayaran, kita perlu menambahkan simbol minus di awalnya. Dulu kita tambahkan seperti ini. Oke, baik, setelah itu kita lakukan save. Ini masih pada bank suspend. Nah, di sini ada beberapa pilihan yang sesuai, yang senilai nominal ini, jadi kita klik. Ini utang bank ya. Jadi lalu kita lakukan validasi. Sudah sesuai ya, bahwa utang banknya nanti akan berkurang sebesar 20 juta dan uang yang akan dari bank berkurang secara sudah terreconcile, artinya sudah terbayarkan. Nanti juga di pada bagian lalu untuk selanjutnya ada dokumen selanjutnya. Makarindo udah, lalu ini kalian kita lakukan klik ini. Oke, tadi vendornya adalah ada PT Sawit. Nominalnya adalah sebesar 50 juta. Jangan lupa untuk menambahkan simbol minus, lalu kita klik save. Di sini kita pilih yang ini. Klik, udah sesuai, lalu kita validate. Sudah terreconcile juga. Lalu untuk selanjutnya yang Bogasari, kita perlu ingat nama partnernya Bogasari, nominalnya tinggal kita lakukan penyalinan juga. Melakukannya selalu seperti ini. Sudah semua, lalu kita save. Udah, ini masih bank suspend, lalu kita pilih kita tambah, lalu kita lakukan validate. Jadi kita sudah melakukan pembayaran secara parsial kepada vendor tersebut. Di sini pun kalau kita lihat di General Ledger bahwa uang di bank BCA itu sudah mengalami pengurangan terhadap pembelian bahan baku nominal ini. Bagian kredit, uangnya tersisa segini untuk di bank BCA. Dan untuk di vendor bill pun ini sudah terlunasi secara setengah, partial payment, in payment. Ini partial payment, dan selanjutnya adalah bagian
account manufaktur untuk memproses manufacturing order. Baik, saya Nuria Lutfiana, CP169. Di sini saya akan jelaskan untuk modul accounting-nya, mulai dari blueprint, UAT, master data, lalu ke skenario-nya. Untuk blueprint business flow list helikopternya adalah sebagai berikut. Diawali di bagian accounting, start, lalu kita akan melakukan import data, import master data, lalu di sini ada membuat pre-cost goods manufacture, yaitu untuk bill of material di bagian manufacturing. Nanti setelah itu ada analisis transaction. Di sini kita analisis transaction itu berdasarkan dari sales order dan juga purchase order, dimana dibagi menjadi dua, ada invoice account receivable dan juga invoice account payable, melalui beberapa proses yang sama dan diakhiri dengan pembuatan journal entries, lalu ada reporting dan akan menghasilkan budget and cost evaluation, lalu selesai. Nah, berikut ini adalah business flow list-nya, dimulai dari card account tadi, opening balance atau beginning balance, lalu ada journal, kategori aset, asset and the depreciation, bank account, tax, cost of good manufacture, lalu ada vendor bill, customer invoice, register payment, reconcile, lalu journal entries. Selanjutnya ada script list-nya, mulai dari card of account, opening balance atau beginning balance, journal entries, lalu jurnal, lalu ada aset kategori aset, bank account, tax, cost of goods sold, manufacturer bill, vendor bill, ada customer invoice, lalu kita menambahkan follow up, lalu ada reconcile, lalu ada reporting, lalu ada analytic account, budgeting, and budgetary position. Nah, lalu untuk master datanya itu terdiri ada 14 master data yang akan kita masukkan ke dalam UDU, diawali dengan card of account, lalu ada master data bank, lalu ada master data bank account, journal, aset kategori, aset, tax, beginning balance, account payable, account receivable, ada analytic account, budgeting position, budgeting, dan bank statement. Baik, selanjutnya adalah skenario. Untuk selanjutnya, saya Dendi Juandi dengan NIC 137 akan membawakan terkait modul manufaktur, di mana di dalam modul manufaktur ini sendiri terdapat blueprint, UAT, master data, dan skenario. Untuk blueprint business flow helikopternya itu sebagai berikut. Ketika mulai, kemudian produk, kemudian ke bill of material, ke routing, work center, penerimaan kuantitas, pembuatan manufacturing order, kemudian pembuatan dokumen transfer, melakukan proses work order, melakukan validasi MO, quality control, move order, dan delivery order. Selanjutnya ada business flow list, di mana di sini ada coverage-nya yaitu BOMS, routing, work center, work order, manufacturing order, dan scrap. Dan script listnya itu ada 6, di mana bill of material, ada routing, ada work center, ada work order, manufacturing order, dan scrap order. Untuk master datanya itu sebagai berikut yang akan diimport ke UDU. Sini sudah dicoba dan sudah berhasil diimport. Untuk skenario-nya akan dijelaskan oleh Laila nanti. Namun untuk itu saya akan masuk ke UDU dulu untuk menjelaskan terkait bill of material dan work center. Oke, kita masuk ke UDU masing-masing dulu ya. Kita ketikkan email dan passwordnya.
Di sini sudah masuk ke halaman Odoo-nya, kita pergi ke home menu, kemudian pilih Touring. Oke, di sini sudah masuk ke modul manufakturnya, kemudian pergi ke produk dan pilih bill of material. Nah, di sini sudah ada beberapa bill of material yang sudah saya import dan sudah berhasil. Namun, jika kalian belum melakukan import, maka kalian bisa pergi ke favorit, kemudian import record. Nanti tinggal pilih saja upload file. Kita ketikkan saja BOM. Oke, di sini sudah ada. Dan kalian bisa memilihnya. Jika sudah, nanti di sini akan ada data-data yang sesuai dengan data yang kalian punya pada PLCSP-nya. Berhubung saya sudah melakukan import, maka saya tidak akan melanjutkan prosesnya. Nah, ini sudah ada beberapa bill of material yang sudah saya import. Kemudian saya akan pergi ke work center. Nah, di work center ini juga sudah saya import dari file CSP. Caranya sama, jika belum ada kalian bisa melakukan import record melalui favorit sebagai berikut. Nah, di sini berhubung saya sudah melakukan import, maka saya tidak akan melanjutkannya dan saya akan melakukan cancel. Nah, di sini ada 4 work center. Kenapa 4? Padahal di sini ada 5 kan ya. Karena di perusahaan kami itu ada 2 produk dengan oven yang berbeda, dimana untuk produk kentang dan berbahan dasar terigu itu ovennya berbeda. Untuk kentang itu ada work center seasoning, sedangkan untuk yang terigu itu ada oven. Untuk yang lainnya sama, dimulai dari formulasi central kitchen, kemudian untuk produk kentang maka akan masuk ke seasoning, sedangkan untuk produk yang terigu maka akan masuk ke oven. Kemudian jika sudah, maka kedua-duanya akan di packing. Oke, untuk selanjutnya akan dibahas mengenai skenario yang akan dibawakan oleh Laila. Terima kasih. Baik, saya Laila Nuroliani dengan NIC CP160 akan melanjutkan penjelasan mengenai skenario modul manufaktur. Jadi PT Sukamakmur Food Sukses itu telah menetapkan jumlah produk Crunch Crispy minimum dalam persediaan sejumlah 1000 pieces. Saat ini jumlah produk persediaan kurang dari 1000 pieces atau dapat dikatakan telah mencapai reorder point atau buffer stock dan harus segera dilakukan proses produksi. Dalam proses produksi itu dilakukan dengan 4 work center, yaitu formulasi, central kitchen, oven, dan packing. Pada proses produksi terjadi kerusakan total pada 10 produk sehingga produk tidak dapat digunakan ataupun dijual kembali. Maka akan dilakukan scrap order untuk membuang produk yang cacat. Pada skenario ini dilakukan proses manufacturing order untuk produk Crunch Crispy dan scrap order. Adapun bill of material yang digunakan dalam skenario produksi adalah sebagai berikut. Jadi produk Crunch Crispy ini dibuat dengan menggunakan krim dan adonan sebagai BIP atau barang setengah jadi yang diproduksi oleh PT kami. Selanjutnya untuk operation dan work center-nya adalah sebagai berikut, ada meracik bahan baku, pengolahan bahan baku, proses oven, pengemasan produk, dan lain-lain. Langsung saja kita ke Odoo, masuk ke modul manufacturing. Nah, di sini saya sudah melakukan import master data mengenai operation. Nah, untuk cara importnya itu kita bisa klik favorit, lalu klik import record, dan kita upload file Excel-nya.
Setelah itu kita bisa klik tes dan import. Nah, di sini karena saya sudah melakukan import, saya back lagi. Di bagian operation di sini ada pengolahan bahan baku, proses seasoning, pengemasan produk, meracik bahan baku, dan lain-lain. Selanjutnya di bagian operation dan manufacturing order, di sini saya sudah melakukan import juga. Untuk cara importnya sama seperti tadi. Nah, kita masuk ke skenario, kita bisa klik new untuk membuat manufacturing order. Untuk produknya yaitu Crunch Crispy. Karena kita sudah melakukan import bill of material atau komponen dan work order, maka secara otomatis datanya sudah masuk. Lalu di direct material cost ini juga sudah terhubung atau terintegrasi dengan accounting. Pada bagian komponen di sini ada krim, adonan, kemasan primer, kemasan sekunder, dan tersier. Untuk work ordernya di sini ada formulasi, central kitchen, oven, dan packing. Jika data sudah benar, kita bisa klik confirm. Lalu di sini pada bagian work order kita bisa klik start untuk memulai proses work order. Maka statusnya menjadi in progress, kita klik down. Kita klik start lagi. Klik down. Nah, sedikit penjelasan, kita juga bisa melakukan block di sini. Jika proses work center ini tidak dapat dilakukan karena beberapa alasan, misalnya di sini ada material availability atau ketersediaan bahannya misalnya tidak mencukupi, ada equipment failure atau kegagalan peralatan, ada setup and adjustment, misalnya pengaturan dan penyesuaian, ada cacat proses dan hasilnya berkurang. Ini bisa kita klik block jika terjadi masalah. Atau misalnya di sini kekurangan bahan baku pada work center pengolahan bahan baku, maka di sini secara otomatis tulisannya menjadi blocked. Kita bisa melakukan unblock lalu start dan down jika masalah tersebut sudah teratasi. Setelah kita melakukan proses tersebut, kita bisa klik mark as done. Maka statusnya menjadi done. Selanjutnya, sesuai skenario, karena produk Crunch Crispy ini ada 10 pieces yang cacat, maka kita bisa melakukan scrap dengan klik operation dan klik scrap. Atau kita juga bisa langsung scrap pada manufacturing ordernya. Untuk produknya Crunch Crispy, untuk kuantitinya 10 pieces. Di sini kita langsung klik down saja. Maka sudah berhasil dilakukan scrap. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai modul manufaktur. Kurang lebihnya mohon maaf. Baik, selanjutnya saya Dea Purba dengan review 134 pada PT Sukamakmur Food. Sukses. Saya berperan sebagai staff inventory. Di sini saya akan menggantikan staff sales yaitu Ismaili. Di sini saya akan menunjukkan blueprint dari modul sales yaitu sebagai berikut. Selanjutnya saya akan menampilkan master data yang sudah saya import sebelumnya, yaitu master data customer dan juga price list. Berikut master data customer yang sudah saya import.
yaitu Toko Makmur, PT Abadi Sejahtera, PT Sukmajaya, PT Cosmos Indonesia, Toko Sucipto, dan di sini untuk mengimport master data, klik favorite selalu import reports. Dan di sini kita bisa mendownload template dari customer dan kita upload filenya di sini. Berikut template dari master data customer, yaitu ada field name, city, country, email, mobile, phone, dan juga street serta zip. Dan berikutnya saya akan menampilkan master data dari price list. Di sini saya sudah mengimport master data dari price list, yaitu raw material, work in process, dan finished good. Selanjutnya, skenario full cycles dari modul sales, yaitu pembuatan sales order, dapat kita lihat sebagai berikut. Dan selanjutnya kita dapat langsung ke ujungnya untuk membuat quotation. Nah, selanjutnya saya direkrut sebagai staf inventory pada PT Sukamakmur Full Sukses, di mana saya akan menampilkan blueprint, UID, master data, dan juga skenario yang akan dijelaskan oleh Akbar. Selanjutnya, bisnis flow helikopter dari inventory dimulai dari create location, create warehouse, sesuai strategi, routes, lalu costing method dari inventory evaluation. Setelah itu create new product variants, barcode label, reordering rules, stock, partial transfer, tracking by routes, scrap order, dan yang terakhir return. Selanjutnya business flow list dari modul inventory dan script listnya. Nah, pada UDU saya sudah mengimport master data seperti warehouse, virtual location, unit of measure, stock inventory atau inventory adjustment, routes, reordering rules, produk kategoris, produk, dan juga location. Di sini saya akan menampilkan saja hasil import dari master data yang sudah saya buat, yaitu pertama ada location. Di sini saya sudah mengimport master data location sebanyak 43. Selanjutnya untuk mengimport master data dari location kita dapat mengklik favorite selalu import records, dan di sini kita dapat mengupload filenya dengan mengklik upload file, lalu kita akan import master datanya. Selanjutnya saya akan menampilkan import warehouse, master data warehouse. Di sini sebanyak 3, yaitu warehouse incoming atau WHI, warehouse work in process atau WHWIP, dan juga WHFG atau warehouse finished good. Dan selanjutnya ada import data dari routes. Di sini ada 3. Yang pertama ada raw material potato ke work center 1, dan yang kedua ada raw material dari crunch crispy ke work center 2, dan yang ketiga ada work center 3 ke finished good. Selanjutnya yaitu produk kategoris. Di sini saya sudah mengimport
produk kategori seperti persediaan crust crispy, persediaan potato barbecue, keju, original, rumput laut, dan juga balado. Selanjutnya, saya sudah mengimport master data dari produk seperti adonan, air proses, cocoa powder, cream, rice crispy, gula pasir, kemasan primer, kemasan sekunder, kemasan tersier. Kentang adalah bahan baku dari pembuatan produk dan produknya seperti crust crispy, buk potato balado, buk potato barbecue, buk potato keju, buk potato original, dan juga buk potato rumput laut. Selanjutnya, saya akan menampilkan import master data dari inventory adjustment. Dan di sini saya sudah mengimport master data dari inventory adjustment sebanyak 69 data sebagai berikut. Berikutnya, skenario full cycles dari modul inventory, yaitu pengiriman barang, staff inventory membuka inventory, lalu delivery orders, dan kemudian carilah sales order yang telah dibuat sebelumnya oleh staff sales, dan kedua melakukan set quantities, yang ketiga memilih validate untuk memvalidasi pengiriman. Selanjutnya kita langsung ke ujungnya. Baik, perkenalkan, saya Desi Wulandari dengan NIC CP138 dari Politeknik Negeri Sriwijaya. Nah, di sini pada PT Sukamakmur Food Success, saya juga berperan sebagai staff accounting. Nah, di sini saya akan melanjutkan skenario full siklus dari PT Sukamakmur Food Success. Kita langsung saja ke skenarionya. Baik, di sini kita sudah berada pada halaman skenario full siklus. Nah, di sini saya akan melanjutkan skenario ini, di mana tugas saya ini berkaitan dengan pembayaran. Nah, jadi tadi sebelumnya bagian sales itu sudah melakukan pembelian, bagian sales sudah ada transaksi masuk, yaitu pembelian dari PT Sukmajaya. Nah, ini adalah data untuk sales ordernya, dan juga dari sales order tersebut sudah juga dikirimkan oleh bagian inventory. Jadi barangnya itu sudah dikirimkan oleh bagian inventory, sehingga lanjutlah ke bagian tugas untuk finance dan accounting. Nah, jadi di finance dan accounting ini berkaitan dengan proses pembayarannya. Jadi di skenarionya ini, jika barang telah dikirimkan kepada customer, jadi selanjutnya bagian finance and accounting akan memproses pembayarannya. Jadi customer ini yang akan melakukan pembayaran dengan mentransfer seluruh jumlah pembayaran. Nah, dari kata seluruh jumlah pembayaran ini, artinya customer PT Sukmajaya ini melakukan pembayaran secara full. Nah, ini ke rekening miliknya, yaitu Bank Mandiri. Nah, di sini kita langsung saja ke halaman Odoo-nya ya. Nah, di sini saya akan login lagi ke database Odoo SOD milik PT Sukamakmur Food Success. Jadi kita tinggal login dulu. Ini kita sudah berhasil login ya untuk melakukan skenario tersebut. Jadi kita langsung saja ke home menu dan kita pilih modul sales. Kenapa kita harus ke modul sales dulu, belum ke modul accounting? Padahal kan ini seharusnya modul accounting ya. Nah, karena di sini kalau kita tidak ke modul sales dulu, nanti kita tidak bisa melakukan create drive invoice-nya. Jadi belum masuk ke modul accounting. Jadi kita perlu create invoice dalam bentuk draft dulu di modul sales. Nah, ini kita sudah berada pada halaman modul sales. Nah, ini adalah data dari penjualan kepada PT Sukmajaya. Kita buka dulu dengan nomor S00050. Nah, ini kita pastikan bahwa ini datanya ya, Crunch Crispy. Nah, ini sudah benar ya datanya. Ini juga sudah dikenakan pajak
dan ini totalnya sebesar Rp21.723.870. Nah, di sini tugas bagian finance dan accounting akan melakukan create invoice dulu sampai dia berbentuk draft. Nah, jadi kita klik dulu button create invoice. Nah, di sini saya pilih regular invoice dan saya pilih create and view invoice. Nah, ini sudah berbentuk customer invoice tapi masih draft. Nah, di sini kita perlu memasukkan invoice date-nya, yaitu tanggal hari ini 18 Desember 2023. Dan ini jika sudah selesai kita tinggal klik save saja. Kita masuk ke modul accounting. Pada modul accounting ini kita pilih customer dan kita pilih invoice. Nah, pasti nanti customer invoice draft tadi yang udah dibuat nanti akan masuk. Nah, ini adalah customer invoice-nya masih draft. Nah, di sini kita buka. Nah, di sini ini sama saja tampilannya seperti modul sales tadi. Nah, yang harus kita lakukan adalah mengconfirm draft invoice ini agar statusnya menjadi false. Jadi kita klik confirm di sini. Nanti kita akan memperoleh nomornya. Nah, di sini artinya customer akan melakukan pembayaran kepada kita, PT Sukamakmur Food Sukses. Nah, jadi kita akan melakukan register payment nih. Nah, jadi kita langsung saja untuk klik register payment untuk melakukan proses pembayarannya. Nah, di sini jurnalnya kita pilih Bank Mandiri. Karena Bank Mandiri ini adalah bank kas masuk atau aliran masuk dari penjualan. Jadi PT Sukamakmur Food Sukses ini menetapkan penerimaan penjualan itu masuknya di Bank Mandiri. Nah, sementara payment methodnya tetap manual. Di sini amount-nya Rp21.723.870.000 karena dia pembayarannya secara penuh. Nah, kemudian payment date-nya tanggal hari ini, memonya adalah nomor dari invoice tadi. Nah, jadi ini sudah selesai, jadi kita langsung saja create payment. Nah, setelah kita melakukan create payment, yang kita peroleh adalah invoice yang berstatus in payment. Jadi ini masih belum diselesaikan karena kita harus melakukan reconcile dulu atas transaksi ini. Nah, kita langsung saja untuk melakukan reconcile. Nah, di sini saya menduplicate tab ya dari yang ini biar mudah untuk melihat data invoice-nya. Nah, di sini kita tetap berada pada halaman modul accounting. Di sini di dashboard-nya. Nah, kita pilih Bank Mandiri. Nah, ini Bank Mandiri. Bahkan di sini sudah disebutkan bahwa outstanding payment atau receipt-nya ada sejumlah transaksi yang tadi. Jadi kita untuk mereconcile-nya kita pilih titik 3 di pojok kanan dan kita pilih transaction. Ingat di Bank Mandiri, jangan sampai salah karena ini sesuai dengan pilihan jurnal yang kita tentukan sebelumnya. Di sini saya akan langsung saja create. Nah, di sini pada label isikan nomor invoice. Kemudian partnernya Sukma Jaya. Partnernya Sukma Jaya. Kemudian amount-nya di sini kita copy dari sini. Kita juga bisa jika ingin membuat statement. Jadi kita buat misalnya bank statementnya kita bisa juga ditulis di sini. Dan ini jika sudah selesai kita pilih save. Nah, ini adalah hasil dari create rekonsiliasi tadi. Ini kita perlu ganti. Ini awalnya Bank Mandiri pada akun Bank Suspen. Nah, di sini akun Bank Suspen perlu kita ganti ya. Kita ganti ini. Akun Bank Suspennya jangan lupa dihapus. Nah, ini kita jadi buatkan Bank Mandiri pada piutang. Jadi kita klik validate. Nah, ini sudah berhasil terrekonsiliasi. Nah, kita akan lihat dulu di halaman invoice tadi apakah statusnya juga sudah berubah. Kita refresh. Nah, di sini juga status dari invoice untuk PT Sukma Jaya sudah berhasil dilakukan pembayaran. Jadi di sini pembayarannya sudah selesai.
Baik, di sini saya sudah berhasil melakukan rekonsiliasi atas pembayaran sales, di mana ini adalah skenario terakhir dari PT Sukamakmur Food Sukses. Jadi tugas saya sebagai staff accounting pada modul accounting juga selesai, dikarenakan juga ini merupakan skenario terakhir, sehingga semua modul dalam PT Sukamakmur Food Sukses telah melakukan skenario yang saling terintegrasi untuk setiap modulnya. Nah, sekian dari presentasi dari kelompok 5 kali ini. Kami telah melakukan pembahasan mengenai company profile, gap analysis, blueprint, UAT, master data, bahkan skenario. Nah, di sini kami mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.